membaca Al-Quran yang benar. Tentu fenomena ini adalah beragaman yang sering disebut dengan digital religion, yang nanti akan dikumpas tuntas oleh Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri. Bapak Ibu, rumusan disertasi Ibu Mahfudzoh Fajri adalah bagaimana praktek digital religion santri pada pondok pesantren Madrasatul Quran Al-Aziziyah Kota Semarang, dan juga bagaimana praktik keagamaan dalam konteks modernitas membentuk identitas santri pondok pesantren Madrasatul Quran Al-Aziziyah Kota Semarang. Sama kita, di tengah-tengah kita Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri dan Bapak panelis, Bapak Dr. Kiai Abdul Wahab Salim, NSI. Bu Dr. Fajri ini nanti akan membedah disertasinya yang studi Erlangga. Beliau ada studinya cukup lumayan cepat. Beliau ini studi di S3 ini hanya menempuh waktu 2 tahun 7 bulan. Tepuk tangan untuk Ibu Mahfudzoh Fajri. Yang seluruhnya ditempuh 4 tahun. Ini pakai sholawat apa nggak tahu, 2 tahun 7 bulan. Ini kalau Pak Dekan habis kayaknya lewat ini. Masuk duluan Pak Dekan tapi keluarnya duluan Bu Mahfudzoh Fajri. Beliau adalah dosen komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara. Di KPI atau istilahnya dengan Fadakom. Kita akan membedah disertasi dengan judul Religion di kalangan santri pada pesantren Tahfidz Al-Quran Kota Semarang dengan studi perspektif modernitas Anthony Giddens oleh Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri, dan nanti akan dari panelis akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wahab MSA. Kami hormati karena tadi Ibu Halim pakai pantun, maka saya harus tetap menjaga marah, saya harus pakai pantun. Di pagi-pagi enaknya sarapan pakai lauk teri. LPTI hari Kamis tanggal 18 Agustus gelar bedah disertasi. Mari kita simak dan ikuti sepenuh hati paparan dosen KPI Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri. Kasih begini. Nanti dilanjut dengan Bapak Dr. Abdul Wahab Salim. Keduanya tidak akan saya batasi waktunya karena ini adalah ujian yang kesekian kalinya, sudah diuji dan diuji lagi. Monggo Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri dan nanti akan dipanelisi oleh Bapak Dr. Abdul Wahab Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Mahali, yang terhormat juga Bapak Ketua LPPI, Bapak Zainul Arifin, dan juga Ibu PPSPI, Ibu Halim, dan tidak lupa yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wahab sekaligus panelis hari ini, dan juga Bapak Moderator nggak ketinggalan Bapak Khairul Muslimin. Dan terima kasih semuanya kepada peserta baik daring maupun luring, yang di sini juga ada Ibu Dr. Mayadina sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini itu rasanya bingung, soalnya saya tuh ujiannya sudah berkali-kali. Iya, jadi rasanya itu seperti saya ini di sini mau disidang lagi atau gimana gitu ya. Jadi saya itu masuk ini saya jangan langsung to the point ke disertasi dulu ya, karena rasanya kalau harus membahas disertasi itu saya sudah diubun-ubun terus rasanya. Jadi gini.
Saya 2019 memang alhamdulillah keterima beasiswa di Kementerian Agama gitu ya, moral 5.000 dokter, yang satu fakultas juga ada Pak Dr. Abdul Wahab. Alhamdulillah saya berangkat di tahun 2019 begitu. Jadi kalau tadi Pak Khairul Muslimin berbicara saya cepat gitu 2 tahun 7 bulan, ya saya nggak tahu juga ya Pak. Ya saya yang penting berusaha begitu. Jadi di sini juga peserta baik daring maupun luring, ada yang mahasiswa juga kan, atau Bapak Ibu yang sedang studi lanjut gitu. Jadi ya sama-sama memotivasi. Intinya acara ini kan bukan saya diuji ya Bu gitu kan. Saya kemarin tanya Bu Halim gitu, bukan saya diuji lagi kan Bu gitu. Jadi kita sama-sama saling memotivasi, transfer knowledge begitu. Jadi 2019 saya berangkat ke Universitas Airlangga begitu setelah mengikuti beragam ujian baik di universitasnya sendiri dan juga di Kementerian Agama. Nah, alhamdulillah saya keterima begitu, dan intinya apa? Kenapa saya bisa cepat itu, saya sampai detik ini pun akhirnya itu menjadi kebiasaan. Selama sejak saya studi S3 saya nggak pernah itu meninggalkan disertasi. Gitu. Jadi setiap malam, setiap hari, mau itu 1 jam cuman baca aja gitu ya, saya buka laptop pasti. Nah itu yang membuat akhirnya disertasi saya bisa rampung cepat. Padahal saya di Airlangga itu harus melewati 11 tahapan untuk bisa lulus gitu. Jadi saya ya itu ambekan terus ya Pak, begitu sampai ya namanya orang itu kayak maraton gitu. Jadi 2 bulan setelah saya teori, alhamdulillah saya bisa langsung ke ujian kualifikasi namanya. Jadi belum proposal itu sudah ujian kualifikasi. Nah, jadi itu kuncinya adalah fokus dan tekun setiap malam saya. Jadi setiap malam saya buka disertasi. Ya saya liburnya hanya hari Minggu. Kalau Minggu ya saya buat libur lah, relax gitu. Nah sampai sekarang terbawa. Jadi kalau mau tidur nggak bisa kalau nggak buka laptop, gitu Pak. Nah itu. Jadi kuncinya adalah fokus. Nah saya mengangkat tentang digital religion di kalangan santri pondok pesantren tahfidz gitu ya. Saya mengambil di Kota Semarang gitu. Jadi sebelum disertasi ini selesai itu tidak hanya 1 judul Bapak Ibu semuanya ya, peserta baik dari maupun luring. Saya berganti judul itu sudah berkali-kali, bahkan proposal sudah jadi harus dirubah, diganti. Awalnya saya mengambil Kota Wali yang ada di Demak, melalui survei beberapa pondok pesantren tahfidz gitu kan, sehingga akhirnya ketemulah 1 pondok yaitu di Kota Semarang, tepatnya di daerah Ngalian di atas gitu ya. Nah, materinya bisa ditampilkan sih, bisa di share screen, jadi nanti peserta baik yang daring maupun luring juga bisa sama-sama membaca begitu ya. Tapi saya memang tidak akan saya bahas secara keseluruhan Bapak, saya akan poin-poin intinya, karena kalau seluruhnya mungkin 2 jam nggak selesai Bapak. Karena ujian saya tertutup aja saya 4 jam. Begitu sih. Nah, berbicara digital religion memang itu menjadi tren ya, tapi sebenarnya kalau berbicara tren sekarang itu sudah dikatakan bukan sesuatu yang baru, karena digital religion itu sudah muncul pada tahun 1990 gitu loh. Yang awal itu yang selalu mendeklarasikan itu adalah Heidi Campbell, gitu kan? Pada tahun 1990 itu dia munculkan buku tentang digital religion. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, ada istilah digital religion, ada cyber religion, gitu kan? Ada religion online, nah macam-macam kan istilahnya, begitu kan? Nah, sebenarnya semuanya hampir sama, antara digital religion, cyber religion, online religion itu sama, begitu kan? Jadi istilah yang dikenal di Indonesia itu digital religion, terutama setelah Kementerian Agama mengadakan gitu kan penelitian dan sebagainya pada tahun 1990, dimulai pada tahun 1993 dan booming itu tahun 2016 sebenarnya. Nah, sehingga istilah yang familiar itu adalah digital religion. Nah, digital religion itu sendiri apa sih gitu kan?
Nah, digital religion itu sebenarnya praktik beragama dengan bantuan teknologi media digital. Jadi bisa online, bisa offline, gitu. Ya. Nah, sehingga Mas, sehingga kenapa menjadi menarik begitu kan? Nah, pertama saya cerita begini dulu. Jadi kan kalau yang namanya penelitian itu berdasarkan sebuah permasalahan. Jadi bukan saya ngangkat judul dulu gitu. Jadi masalah yang muncul. Ya kan? Seringnya begitu kan, saya melihat seringnya kaum milenial, generasi Z, generasi Alpha begitu kan. Sekarang kan rata-rata pegangnya smartphone, ya kan? Mau ngaji pegang smartphone. Bahkan kita sendiri aja lah, saya sendiri aja juga punya aplikasi Al-Quran digital di smartphone. Itulah. Nah, berawal dari situ dulu karena banyak remaja gitu kan, itu suka nonton YouTube, pengajian, Gus Bahas, semuanya sekarang mereka lebih milih itu pegang smartphone, buka internet begitu kan. Nah, dari awal itulah menjadi ini menarik ketika diteliti gitu. Nah, sehingga penelitian saya ini saya fokuskan karena saya mengambil jurusan malah saya di FISIP gitu kan, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S3-nya. Saya konsentrasinya di media dan komunikasi. Jadi saya fokusnya itu pada media dan bagaimana interaksi komunikasinya gitu ya. Jadi saya memang di tempat saya kuliah itu kita harus fokusnya ngambil apa dulu, karena konsentrasinya banyak, karena saya sesuaikan dengan keprodian saya di KPI, sehingga saya ngambil media dan komunikasi. Nah, ini bisa sama-sama kita lihat ya, jadi saya memfokuskan studi ini tuh hanya pada dua, bagaimana mengkaji praktek digital religionnya itu yang dilakukan para santri. Menjadi pertanyaan kembali, kenapa kok yang diambil santri gitu ya? Kenapa nggak masyarakat umum atau remaja-remaja? Kalau remaja atau masyarakat umum itu udah biasa dan dia aware dengan smartphone, dengan kehidupannya, dengan teknologi media, itu udah biasa. Tapi yang menjadi justru menarik begitu kan, menjadi sesuatu yang lebih ada nilai, ada value-nya lebih gitu kan, itu saya ngambil santri. Karena apa? Notabene-nya santri itu berada di sebuah sebuah lembaga institusi agama begitu, yang di situ banyak ragam peraturannya gitu kan. Salah satunya aja apa? Orang tua itu kan memasukkan di pondok anaknya biar enggak ketimbalan, biar enggak kena virus smartphone di rumah, main HP, main game terus begitu kan. Nah, justru ini menjadi menarik ketika mas santri itu menggunakan smartphone di dalam pesantren. Nah, berdasarkan survei dari Jepara, Demak, ya Karisidenan Panturanan ya, Karisidenan Pati, itu saya menemukan salah satu pondok yang memang di situ santrinya diperbolehkan menggunakan smartphone. Itu ada kriterianya, jadi tidak seluruhnya santri boleh memang. Nah, dan saya fokusnya kepada pondok pesantren tahfidz karena apa? Yang akan saya teliti adalah media-media Islam, media-media atau aplikasi-aplikasi digital keagamaan. Nah, itu. Next, Mas. Oke. Nah, sehingga dari beberapa tadi yang saya sampaikan gitu kan, perkembangan teknologi itu dengan beragam tadi itu ternyata membuat orang munculkan budaya instan. Ya toh sekarang aja lah, nggak usah jauh-jauh, kita lebih suka kan baca buku aja lewat Google, ya kan? Cari searching Google, perpustakaan itu sepi rasanya. Nah, itu budaya instan. Ya namanya teknologi pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya gitu loh. Nah, ternyata ketika saya menarik ke arah agama, ke arah religion gitu kan, ini ternyata juga hadirnya teknologi digital itu mempengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam memberlakukan kitab sucinya. Sekarang orang lebih suka, misalkan ada acara, ada ngaji, buka aja langsung, kita download aja Al-Quran Android begitu kan, di HP aja ada, kita baca, kita pegang Al-Qurannya tapi dengan bentuk yang berbeda, yaitu di smartphone, dibandingkan bentuk fisik yaitu yang mushaf.
Nah, ini yang menciptakan, jadi munculnya fakta-fakta seperti ini itu adalah menunjukkan transformasi budaya itu telah berubah gitu ya. Sosial keagamaan telah mengalami perubahan. Nah, dari sisi negatif ini ya, saya kasih beberapa gambar juga gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan kembali kan ketika masyarakat itu banyak yang akses smartphone atau internet atau media digital. Nah, padahal ketika Al-Quran berbentuk mushaf, itu kan kita tahu sendiri, jadi sebagai seorang Islam, Muslim gitu kan, ada kewajiban. Kita harus memegangnya dalam keadaan suci, wudhu, begitu kan, dan lain sebagainya. Harus ditaruh di tempat yang baik. Nah, ketika Al-Quran ini atau aplikasi-aplikasi keagamaan ini berada di smartphone, apakah mereka memperlakukan hal yang sama atau berbeda? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan juga kan. Apakah syarat yang melekat tadi seperti haruskah kita wudhu gitu kan? Apakah ini mereka lakukan? Nah, ini kan sebuah perubahan ya, bagaimana masyarakat Muslim mempraktikkan keagamaannya dengan adanya aplikasi-aplikasi digital keagamaan gitu. Nah, hal ini otomatis ketika teknologi digital begitu membombardir gitu ya, ini pasti dasar dari sebuah modernitas gitu. Nah, sehingga bagaimana masyarakat itu merepresentasikan keagamaannya, identitas keislamannya seperti apa di era yang konteks modernitas seperti ini, gitu. Oke, nah dari sisi positif, jadi kita tidak hanya berbicara negatif terus, tapi dari sisi positif juga ada sebenarnya perkembangan teknologi digital itu, gitu kan. Yang pertama apa? Munculnya beragam aplikasi digital keagamaan, baik yang offline maupun yang online itu ya, itu juga membantu para pelajar, santri, akademisi, masyarakat, gitu kan, untuk lebih mudah menelaah ajaran-ajaran Islam. Al-Quran juga mudah. Kita download aja Al-Quran gitu kan ada translate-nya gitu ya. Jadi tidak hanya membaca gitu, kita juga bisa menelaah secara artinya. Kalau Al-Quran yang biasa yang bukan ada translate-nya kan kita hanya ayatnya. Nah, itu juga sebenarnya dengan adanya digital itu juga membantu dalam segi hal pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini tidak bisa dipisahkan yang namanya teknologi digital, aplikasi apapun itu tidak bisa ditinggalkan oleh kaum milenial sekarang, apalagi generasi Z-nya. Nah, dengan menggunakan aplikasi digital ini ternyata itu santri yang saya teliti juga, ini juga mereka itu tidak hanya sebagai konsumen, tidak hanya mengkonsumsi saja, ternyata mereka juga memberikan, ternyata oh ini juga memberi kami kemudahan dalam belajar, ngaji, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, hal ini kalau dalam teorinya Paulo Virilio, gitu kan, itu terjadi pemadatan antara ruang dan waktu. Nah, ini tuh juga penelitian ini juga terinspirasi karena saya 2019 belum ada COVID, terus jalan disertasi ini, terus ada COVID, nambah jadinya kan. Oh iya ya, kondisi COVID begini kan banyak kemarin santri-santri yang dipulangkan gitu kan. Bahkan ada yang tidak boleh dikunjungi. Nah, saya sempat juga menanyakan bagaimana, saya sempat nggak bisa masuk juga ketika COVID ini. Saya mundur Pak, Ibu gitu ya. Jadi saya sempat mundur risetnya karena COVID saya nggak bisa masuk pondok gitu kan. Beberapa santri juga yang banyak yang dipulangkan begitu. Nah, ini juga menjadi dengan adanya COVID itu justru juga menjadi sebuah perubahan gitu kan, bahwa kita ternyata tidak hanya luring, bisa daring dan sekarang dipakai terus gitu kan. Nah, ini sama. Jadi ternyata dengan adanya teknologi kita nggak hanya berbicara negatif tapi juga positif. Oke, ya ini kalau saya baca semuanya kayaknya banyak ya. Jadi intinya bahwa perkembangan ini tanpa disadari begitu kan, perkembangan teknologi itu telah merubah sebuah budaya dan tatanan kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Dengan istilah mereka agar beragama secara praktis, dengan mudah dan lain sebagainya.
Nah, dengan adanya teknologi itu mengalami perubahan yang terjadi. Yang pertama, ketika saya mengkaji, yaitu etika mengaji atau etika beribadah itu mengalami perubahan. Dulu itu kan kalau kita mau ngaji itu harus datang ke masjid. Tadi yang seperti di pertama yang disampaikan Pak Moderator, Pak Khairul Muslimin gitu ya. Kalau mau ngaji begitu, kita datang mari-mari pakai kerudung, pakai sarung, jejer mari-mari gitu kan. Nah sekarang enggak, apalagi generasi yang sekarang dia cari instannya gitu. Allah bisa kok di YouTube, bisa kan ada murotalnya juga. Nah begitu, sehingga etika beribadah itu mengalami perubahan. Nah sehingga apa yang disampaikan Seri Turkel itu bahwa istilah second life. Jadi layar komputer, layar smartphone kita punya itu nggak bisa dihilangkan karena itu sudah menjadi apa ya, layar kedua atau kehidupan kedua, second life dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari relasi individu. Orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone, kan begitu istilahnya. Nah itu terjadi, saat ini pun sudah terjadi. Sedangkan ada yang mengatakan dari berdasarkan risetnya Adam Posama itu bahwa agama itu saat ini itu berbeda dengan agama yang dipahami pada masa sebelumnya. Dia mengatakan begitu. Karena apa? Agama sekarang itu menjadi bagian dari budaya konsumerisme. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Terutama yang muslimah gitu ya. Sekarang muncul tren kerudung hijab Syahrini. Besok muncul apa lagi? Menjadi apa? Budaya konsumen. Budaya konsumerisme. Padahal itu kan sebuah identitas muslim. Nah, ini yang disampaikan Mbak Adam Posamai. Jadi transformasi praktek beragama itu menjadi disesuaikan dengan karakternya, dengan karakter medianya. Sekarang itu para remaja itu pengennya apa sih? Buat aplikasi, ya kan? Sehingga mengikuti pangsa pasar. Nah, sehingga akhirnya menjadi apa? Agama itu tidak lagi dipahami seperti dahulu. Jadi sekarang itu orang memahami agama itu menjadi simple, instan gitu. Ya enak lah, nyantai gitu. Nggak usah dipersulit lah. Ada yang berkata begitu. Nah, ini berdasarkan beberapa riset yang saya sampaikan begitu ya. Lanjut. Nah, oke, sehingga fokus saya ini adalah pada santri, begitu kan, santri yang ada di pondok pesantren. Ini saya sedikit cerita, ini pesantren Madrasatul Quran Al Aziziyah, ini pengasuhnya perempuan, ibunya Nur Azizah, gitu ya. Sehingga garwanipun atau Pak Kiai sampun sedo, sehingga diasuh oleh Bu Nyai langsung, berserta dengan Gus Khotibul Umam itu putranipun, gitu. Nah, lumayan santrinya ada sekitar 350-an lebih, baik putra maupun putri yang dinominasi oleh santri putri, dan ini memang fokus pada tahfidz Al-Quran begitu. Nah, kenapa memilih santri ini, kenapa memilih pondok pesantren ini begitu kan? Itu juga harus ada alasannya, tidak asal milih gitu. Karena berdasarkan survei gitu kan, saya sudah survei ke beberapa pondok pesantren yang di mana pondok pesantren memperbolehkan santrinya menggunakan smartphone masuk ke pondok ya, masuk ke pondok. Jadi saya membedakan santri di sini itu ada santri yang usianya ya bisa dibilang generasi X, tapi beliau adalah cuma 3 orang dan itu mengabdi nyuwun sewu. Jadi istilahnya santri ngabdi, ngabdi dalam. Terus santri milenial didominasi oleh anak yang juga mereka juga melakukan pendidikan formal baik di perguruan tinggi dan juga SMA, SMP bahkan SD. Jadi pagi tetap mereka sekolah, keluar pondok begitu. Nah, mereka ini diberikan aturan, jadi tidak serta-merta semua terus pegang smartphone, tidak. Jadi untuk santri yang kuliah itu lumayan bebas menggunakan smartphone-nya, jadi bebas gitu ya. Tapi di dalam ketika mereka keluar jam 6 gitu, jam 6 itu sudah boleh menggunakan smartphone setelah selesai lalaran gitu ya, murojaah, mereka keluar boleh menggunakan smartphone, jadi kuliah juga boleh pakai smartphone. Masuk ke pondok begitu, maghrib HP harus dikumpulkan gitu. HP harus dikumpulkan, terus ngaji, kegiatan dalam pesantren. Nah, kalau malam mereka ada tugas dan lain sebagainya, mereka bisa menggunakan smartphone-nya kembali. Nah, sedangkan untuk santri yang SMA ke bawah itu boleh menggunakan tapi dengan izin, karena mereka dianggap
belum dewasa. Jadi untuk santri yang sudah kuliah itu kenapa dibebaskan? Karena pengasuh memberikan tanggung jawab bahwa kamu sudah dewasa, berarti harus bisa memberi contoh kepada adik-adiknya santri yang lebih di bawahnya. Saya pernah sewaktu saya melakukan riset beberapa hari, waktu pas ketepaan istilahnya apa ya, ketepaan gitu ya, kebetulan, iya kebetulan. Waktu saya wawancara, saya melihat ada santri pulang sekolah, kalau nggak salah dia SMP, masih pakai seragam. Saya mikirnya terus dia pegang HP. Saya mikirnya, namanya orang mikir ya, paling main game gitu ya, namanya anak-anak mojok gitu, berdua sama temennya. Saya pikir ya main game gitu. Ternyata saya tanya ke salah satu pengurusnya, mboten Mbak, dengan bahasa Jawa dia jawab, mboten Mbak, niku mboten main game. Lah iku ngapain saya? Itu telepon, paling mau telepon orang tuanya. Namanya orang penelitian kan tidak harus langsung menjas kebenaran. Saya cek benar, saya tanya gitu. Ternyata benar. Dia sedang telepon orang tuanya, mau minta uang, kiriman, dan lain sebagainya. Nah, saya ngambil sedikit garis benang merah. Ternyata mereka melaksanakan tanggung jawab itu benar. Walaupun bagi namanya anak-anak gitu ya, wah kebetulan nih bisa main game. Ternyata tidak. Mereka itu tidak berpikir ke situ gitu ya. Oke. Nah, ketika saya berbicara perkembangan teknologi itu nggak bisa ditinggalkan dengan namanya modernitas. Nah, sehingga saya menggunakan teorinya Anthony Giddens tentang modernitas. Betul yang disampaikan Pak Dr. Mahali tadi, bahwa kalau Pak Dr. Mahali tadi mengangle dari teori strukturasinya Anthony Giddens. Nah, sedangkan saya tidak melihat dari, walaupun sebenarnya tidak bisa ditinggalkan teori strukturasi karena itu pondasi, tapi saya menganglekan, kalau dalam film, kalau dalam KPI itu kan ada angle ya kalau buat film. Disertasi itu juga ada angle-nya, kita lihatnya dari arah mana gitu kan. Nah, saya melihatnya karena berbicara perkembangan teknologi, jadi yang cocok itu adalah teori modernitas. Nah, teori modernitas sendiri itu tokohnya banyak, ada Zygmunt Bauman, ada Ulrich Beck gitu kan, ada Anthony Giddens, ada Habermas, macam-macam gitu ya. Nah, saya menggunakan teori Anthony Giddens. Kenapa tidak yang lain begitu kan? Karena dari kacamata atau namanya Bauman, Ulrich Beck gitu kan, itu berbeda memahami modernitas. Nah, sehingga saya menggunakan Anthony Giddens dalam hal modernitasnya. Nah, salah satu teori modernitasnya Anthony Giddens itu dengan istilah Juggernaut modernity. Juggernaut modernity itu apa sih? Juggernaut modernity itu diibaratkan bahwa modernitas itu ya mesin raksasa atau mesin traktor gitu. Jadi dia itu bisa melaju kencang, tak terkendali, atau bahkan bisa dikendalikan. Nah, dari konsep pemikiran Anthony Giddens tentang Juggernaut modernity itulah yang saya angkat dalam disertasi ini. Jadi kalau dalam ilmu sosial, kita itu disertasinya mau ngapain itu ada satu, kita mau mengelaborasi teori gitu kan, atau mau mengkritisi teori gitu kan, atau mengamini teori. Ya, sehingga begitu. Jadi fokus kita ada 3, dan dalam hal ini gitu saya mengkritisi teori. Jadi saya berusaha mencabar teori. Dalam istilah divisi UNER itu mencabar teori, bagaimana kita menyandingkan beberapa teori dalam memahami kasus di lapangan gitu. Nah, sehingga rumusan masalah saya fokus hanya pada 2 begitu. Yang pertama itu bagaimana praktik digital religion-nya begitu. Yang kedua itu bagaimana dalam konteks modernitas ini santri itu membentuk identitasnya atau self identity-nya. Bagaimana sih gitu kan identitas santri itu sendiri dalam konteks modernitas. Oke, yang tujuannya untuk memahami praktik digital religion, dan yang kedua untuk memahami praktik keagamaan dalam konteks modernitas mampu membentuk identitas. Nah, ini studi-studi terdahulunya, pasti saya tetap harus melirik begitu kan. Ini sebagai riset gap begitu kan, sehingga
apa novelty dari disertasi ini? Saya menemukan dan mencari beberapa riset-riset terdahulu. Karena saya berbicara digital religion, pasti ada dua terkait digital, yaitu media atau perkembangan teknologi. Yang kedua adalah terkait dengan agama. Nah, sehingga studi ini seperti teknik informasi dan media baru pernah dilakukan penelitian dari Brojonegoro, Yuliana sampai Rofadilah ya dan sebagainya. Yang di mana perkembangan teknologi itu menjadi dasar terjadinya perubahan perilaku masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial maupun agama. Yang kedua itu tentang agama dan media, begitu kan, itu banyaklah ya bisa dilihat sendiri dan terkait aplikasi keagamaan. Sudah sering penelitian-penelitian terkait dengan aplikasi keagamaan, cuman bedanya jadi karena mau novelty saya di mana begitu kan. Nah, ya next kita jabarkan penelitian-penelitian yang pernah ada gitu dari segi teori. Mereka menggunakan social construction of technology, menggunakan teorinya Manuel Castells tentang masyarakat jaringan, gitu kan, menggunakan teori mediasi, menggunakan identitas punyanya Michael Foucault sama Goffman, gitu kan, bahkan strukturasinya Anthony Giddens. Sedangkan teori saya dari segi teori saya berbeda, saya menggunakan Anthony Giddens modernitas. Dari segi metodologi, gitu kan. Jadi kalau untuk mencari novelty kita mencabar dari satu-satu, kita dari teori, dari metodologi, dari fokusnya, gitu ya. Yang metodologi penelitiannya dari beberapa penelitian yang terdahulu itu menggunakan fenomenologi, etnografi virtual, bahkan ada yang kuantitatif. Sedangkan metodologi penelitian saya itu menggunakan etnografi, gitu ya. Nah, ini fokus penelitiannya yang pernah ada atau yang terdahulu itu dia fokusnya pada konten-konten keagamaan, gitu loh. Dan mayoritas pada media sosial. Nah, sedangkan penelitian saya itu pada aplikasi keagamaan yang khususnya adalah Al-Quran digital karena fokusnya adalah santri tahfidz. Oke, next. Nah, oke, saya menggunakan metode penelitian kualitatif begitu. Ini ya bisa dibaca lah kalau saya terangkan semuanya nanti. Saya diberi waktu berapa menit Pak Moderator? Oh, 20 menit, oke. Nah, jadi menggunakan metode juga ada pertimbangannya, tidak asal comot gitu ya, nggak harus saya kuantitatif, saya kualitatif, nggak bisa begitu ya. Jadi peserta baik daring maupun luring, begitu baik mahasiswa maupun Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, saya bukan untuk menggurui, tidak, kita belajar, kita sharing gitu ya. Jadi dalam penggunaan metodologi itu juga ada alasannya, kenapa kamu memilih kualitatif gitu kan? Apa dasarnya? Ini karena saya ingin mengeksplorasi. Saya ingin menggambarkan gitu, bagaimana sih kehidupan santri di pondok pesantren ketika dia terlibat dengan teknologi digital gitu kan. Sehingga kualitatif yang cocok itu saya menggunakan etnografi. Dibantu karena saya berbicara tidak hanya aplikasi tapi juga bagaimana dia berselancar begitu kan dalam media sosial, saya dibantu dengan etnografi virtual. Jadi etnografi virtual itu sebagai pembantu saja, tapi metodologi yang utama itu adalah etnografi. Oke, next. Nah, ini saya ambil beberapa fotonya gitu. Ini adalah pondok pesantrennya begitu, J. Ini tepatnya di Ngalian gitu, di hampir dekat dengan jalan tol kalau nggak salah, jalan tol yang baru itu aja ya. Nah, ini berdiri sejak 1990 gitu. Jadi Pak Yai ini pun almarhum itu Mbah Kiai Haji Soleh Mahali gitu kan. Nah, karena sampun sedo sehingga akhirnya Ibu Nyai sama putrani pun yang mengasuh. Jadi Gus Khotibul Umam itu yang mengasuh di pondok pesantren putranya, yang pondok pesantren putrinya di Ibu Nyainya. Oke, pengumpulan data saya menggunakan wawancara, observasi, dan juga studi literasi. Nah, subjek penelitian saya tidak hanya santri juga, ya gitu kan, tidak hanya santri ya, kan? Tapi juga pengasuh. Jadi santri ada putra putri dan juga pengasuhnya, karena kebetulan juga pengasuhnya dua, ada putra putri. Jadi pondoknya itu satu lokasi gitu kan, cuman dipisah dengan jalan
gitu ya. Sehingga keduanya menjadi ya pengasuh di sini itu bukan menjadi subjek utama tapi menjadi subjek pelengkap gitu ya. Bagaimana apa yang disampaikan santri itu menjadi keabsahannya adalah di pengasuhnya. Oke. Nah, ini saya langsung kepada ringkasan pada temuannya begitu. Jadi praktik digital religion yang dilakukan santri itu ternyata beragam dan mereka itu melakukannya tidak hanya di dalam tapi di luar gitu ya. Dan mayoritas bahkan saya juga mengecek di smartphone-nya. Jadi kebetulan saya mendapatkan izin untuk memegang smartphone-nya di dalamnya seperti apa sih gitu loh. Bahkan tidak hanya santri itu tidak hanya cuma punya satu HP, ada yang memiliki 2 HP. Semua smartphone, nggak ada yang HP jadul. Yang HP jadul itu yang di bawah ada abdi dalam malah. Jadi yang generasi X begitu ya, yang old kalau kita ngatain gitu ya. Nah itu, dan ternyata mereka memiliki aplikasi tajwid, manakib gitu ya, terus tafsir, hadis, Al-Quran, dan semuanya memiliki aplikasi Al-Quran Android. Saya pernah bertanya, jadi santri berdasarkan riset saya ya, santri itu ketika keluar, santri tahfidz, mereka justru tidak memperlihatkan bahwa dia itu sebagai seorang santri. Mereka justru menutupi identitasnya. Karena apa? Saya tanya, kenapa seperti itu gitu kan? Karena ya saya ini juga pengen seperti remaja-remaja pada umumnya. Karena kan ini juga pengaruh pada lingkungan ya, pengaruh di mana pondok pesantren ini berada. Ini kan termasuk di kota gitu ya, sehingga remaja atau santrinya ini juga pengen menjadi remaja-remaja urban pada umumnya. Nah, itu yang menjadi menarik bahwa mereka, saya lebih baik pakai smartphone kalau keluar. Kecuali memang ada kegiatan di dalam pesantren atau diundang, misalkan apa itu ada acara di masjid dan lain sebagainya, dia baru menggunakan kitab atau menggunakan Al-Qur'annya. Tapi ketika keluar atau acara di luar, dia lebih memilih menggunakan smartphone. Dan dalam segi penampilan, mereka tidak terlihat, tidak nampak bahwa mereka itu santri, terutama yang laki-laki. Mereka lebih memilih, karena ada Gus, ada salah satu Gus putra kiai ya, putra di pondok pesantren mana saya lupa. Itu dia lebih memilih kalau keluar itu pakai celana jeans, pakai topi, bahkan pakai jaket gitu aja. Wes nyantai gitu, naik motor bareng teman-temannya. Dia lebih, saya tanya kenapa begitu? Karena memang saya juga pengen bergaul dengan remaja-remaja lain. Jadi karena mereka mayoritas juga sekolah, saya nggak mau dianggap, alah kamu santri, sok nganu, nggak mau mereka dianggap bahwa nanti sok alim dan lain sebagainya. Mereka nggak mau, mereka pengen berbaur, berteman seperti biasanya. Itu. Nah, salah satunya yang menjadi alasan juga, kenapa mereka memilih menggunakan smartphone agar nggak riak, gitu loh. Kumek ketok-ngetok ini anak apa santri tahfidz dibikin ku sombong, bilang begitu. Nah, itu menutupi identitasnya. Jadi apa yang mereka lakukan dengan mereka lebih memilih menggunakan smartphone ketika berinteraksi di luar, itu ternyata untuk menutupi identitas religiusnya. Nah, ini bahkan ini ada salah satu gambar ya. Jadi santri itu dia nonton karena apalagi pas COVID gitu ya, ikut nonton YouTube ngaji. Gitu kalau mereka sering banget suka dan bahkan sering gak hanya mereka santri ya, kita juga kadang suka ya ngaji, nonton pengajian lewat YouTube itu sebagai penambah pengetahuan bagi mereka. Jadi mereka itu juga bisa dikatakan bahwa saya juga santri kekinian seperti remaja sekarang gitu loh. Bukan santri yang dianggap kolot, nggak tahu apa-apa gitu kan. Enggak, mereka menampik itu semua gitu ya. Bahkan mereka juga memiliki media sosial. Hampir seluruhnya memiliki media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, IG, gitu. Jadi mereka juga update status, gitu loh. Oke ya. Nah, santri di pondok pesantren ini itu didominasi, gitu kan, kaum milenial dan santri X, gitu ya, santri Z ya. Nah, santri yang memang sedikit tadi yang saya sampaikan, yang santri baby boomers, gitu ya. Nah,
Sehingga hal ini kan memunculkan budaya virtual real ini nyata gitu loh, yang menghasilkan subkultur sosial yang berbeda. Jadi sehingga di mana itu internet sekarang itu tidak lagi dibatasi oleh nilai dan norma. Bahkan di pesantren yang khusus perempuan itu dipasangi wifi, ada akses wifi, gitu loh. Ya, Bu Nyai cuma bilang kamu boleh pakai smartphone, gitu kan. Tapi wong iling siji, ojo lali ngajine apalane besok jamaah. Cuman itu yang ditanamkan. Gitu. Dan itu dipegang ternyata oleh santri, walaupun santri itu berselancar di media sosial gitu ya. Tapi dia ingat waktu jamaah semua budal ke masjid gitu lah. Nah, itu. Jadi ngapalki yo tetap melaku. Tapi saya juga akses dong internet gitu. Nah, ini tapi ketika dihadapkan begitu kan, ketika dihadapkan santri harus milih mana gitu kan. Saya sempat bertanya begitu. Jadi ketika praktik religion santri itu ketika kamu pakai mushaf atau kitab kuning dengan pakai smartphone itu gimana? Pasti itu kan memunculkan sebuah polemik karena yang disandingkan dua hal. Santri berkata bahwa saya kalau suruh milih gitu kan, kalau suruh milih lebih milih pakai mushaf gitu. Karena tapi kalau dalam saya di masyarakat saya milih pakai smartphone. Nah, tapi bagi santri itu apa girohnya kalau santri Pak Wahab gitu ya. Mereka walaupun smartphone itu, ini kan kalau berbicara smartphone itu kan ada dua hal ya, ada sesuatu yang sakral dan ada yang sesuatu yang profan kalau berbicara Emil Durkheim. Kalau berbicara konteks Al-Qur'annya, ini sesuatu yang sakral. Tapi karena berada di dalam wadah, yaitu smartphone, sesuatu wadah yang profan kan gitu. Nah, santri tetap menganggap smartphone atau ketika dia membuka smartphone yang membuka aplikasi Al-Qur'an digital, ketika dia membaca gitu ya, menghafalkan atau murojaah gitu kan, dia menganggap ini suci, ini Al-Qur'an gitu loh. Sehingga beberapa santri walaupun pegangnya smartphone mereka wudhu gitu loh. Karena saya mengutip kata santri ya, kata santri, salah satu kata santri, saya mengutip, ya kalau HP-nya memang bukan sesuatu yang sakral, apalagi namanya berbicara smartphone, tapi ketika saya membaca Al-Quran, Mbak bilang gitu, ketika saya membaca Al-Quran walaupun itu di dalam smartphone, itu sudah saya merasa bahwa ini Al-Quran beneran. Jadi memang yang namanya santri tahfidz sih, gitu ya. Nah ini kan berbeda dengan ketika masyarakat umum. Kalau masyarakat umum mungkin ada smartphone ya smartphone gitu ya. Ya cuma dibaca seperti biasa, tapi mereka tidak gitu. Oke, dan mereka tidak meninggalkan, jadi tetap mereka tidak meninggalkan yang namanya media digital, tapi juga tidak meninggalkan yang namanya media tradisional. Jadi mushaf bukan berarti terus mereka tinggalkan, tidak. Mereka tetap menggunakan mushaf itu. Ketika di pondok mereka tetap menggunakan itu. Ketika untuk merojaah begitu kan, mereka menggunakan mushaf. Nah, ini juga salah satu gambar yang saya ambil ya. Jadi semua santri ngumpul itu pegang smartphone semuanya. Ada yang sambil nyatet, ada yang sampai headsetan dan lain sebagainya. Itu di dalam pondok ini. Ini di salah satu ruang kantor ya, salah satu ruang kantor. Ini yang santri laki-laki. Nah, dalam praktik digital religion menjadikan perubahan budaya atau nilai. Jadi praktik digital religion santri juga aktif berpikir ternyata dalam praktek digital religion itu tidak hanya kita tidak hanya berbicara sisi negatif, ini juga positif loh. Ternyata mereka juga itu aktif menelusur informasi, membaca sekaligus menghafalkan dalam satu device gitu ya. Seperti kita lah kalau buka laptop kita sambil buka Google, buka Microsoft Word macam-macam begitu ya. Mereka juga sama. Gitu kan. Nah, namun di satu sisi ini menimbulkan kesenjangan. Kita bisa lihat dalam etika sopan santunnya, gitu kan. Pakai kaos gitu kan dan pakai kakinya begitu. Nah, ini misalkan yang dihadirkan Pak Kiai kan atau Bu Nyainya nggak mungkin mereka begitu. Tapi ketika mereka pembelajarannya atau ketika mereka mengaji menggunakan smartphone ya santai nih gitu loh. Nah, ini tapi menurut
para santri dengan hadirnya smartphone, saya bisa nonton pengajian dimanapun pakai nonton dengan YouTube. Itu enggak menggantikan peran atau posisi kiai dan bunyai gitu loh. Mereka berkata begitu, walaupun saya bisa menghafalkan lewat smartphone dan juga bisa ada translate-nya, ada voice-nya dan lain sebagainya, saya tetap butuh yang namanya bunyai atau Pak Kiai. Beliau para santri bilang begitu. Karena apa? Ini transfer knowledge dari seorang pengasuh itu tidak bisa dihilangkan walaupun adanya teknologi. Nah, ini yang salah satu yang di Pondok Pesantren Putri ya, ini sama juga ada yang pegang laptop, yang sebelah sana pakai HP, semuanya mengelumpuk gitulah ya, ngumpul jadi satu begitu kan. Nah, hal ini ketika dikaitkan dengan teori salah satu punyanya Paul Virilio dan Rogers Everett gitu ya, ini menunjukkan fenomena kecepatan dan menyebabkan perubahan yang spasial. Jadi apa? Nggak ada orang tinggal, akhirnya ini menunjukkan bahwa mau orang tinggal di rumah, di pesantren itu ternyata juga bisa gitu loh. Jadi, saya juga bisa mengakses internet. Jadi waktu dan ruang itu tidak ada pemisah gitu ya. Oke, Mas. Nah, namun di satu sisi ini terjadi pergeseran juga. Jadi ada positif, ada negatif. Terjadinya pergeseran nilai sakral. Jadi dengan hadirnya Al-Quran digital, itu etika dan kewajiban yang melekat pada Al-Quran itu tereduksi. Jadi ketika berbicara smartphone, itu kan tadi sudah saya sampaikan, itu adalah sesuatu yang profan, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang sakral. Sehingga profan dan sakral bercampur aduk dalam satu wadah. Nah ini menurut pendapat Anthony Giddens itu dinamakan sebuah resiko. Nanti memunculkan sebuah resiko. Apa? Yaitu tercerabutnya kesakralan gitu loh. Jadi tercerabutnya kesakralan sebuah kitab suci Al-Qur'an yang notabene-nya adalah kitab suci orang muslim. Nah, ini salah satu Facebook santri. Dia juga ngupload gitu loh. Dia juga main medsos gitu ya. Nah, ini yang difoto adalah santri SD, pulang sekolah masih pakai seragam, dia biasa kalau ngelalar ya untuk hafalannya, tertidur di terundakan gitu atau di tangga pondok, terus difoto sama santri yang lain, masukkan di Facebook. Nah, mereka juga ternyata dengan hal ini, mereka juga nggak berbeda dengan remaja-remaja urban lainnya, mereka juga update status Facebook, Twitter gitu loh. Tapi berbeda kontennya. Gitu loh. Mereka mengisi konten-konten yang mendidik. Jadi praktik digital religion itu sebagai salah satunya tadi sebagai cara untuk menutupi identitas religiusnya, gitu kan, agar nggak diketahui bahwa dia itu santri. Tapi di satu sisi santri juga kadang pamer, gitu loh, pamer kesalehan, gitu kalau istilahnya ya. Jadi tidak hanya mengkonsumsi tapi itu juga memproduksi. Jadi santri itu tidak hanya cuma melihat konten-konten saja, tapi mereka juga memproduksi konten. Tetapi sebagai wujud syiar, gitu ya. Nah, penggunaan simbol-simbol agama dalam praktik digital religion itu beragam bagi mereka alasannya. Ada yang ya karena memang untuk syiar, untuk dakwah, ada yang dari satu sisi itu ya sebagai ekspresi dari perasaan gitu. Nah, sehingga memunculkan ambivalensi. Di satu sisi itu bermanfaat, tapi di satu sisi gitu kan, namanya smartphone, jelas lah kita aja manusia biasa gitu kan, kita lebih suka milih buka statusnya kan, media sosial daripada harus belajar atau ngapal ketika kita megang smartphone. Nah, ini juga salah satu IG para santri. Nah, ini juga Oke kan gitu, kalau kita lihat mereka juga, saya juga remaja urban pada biasanya gitu kan. Nah ini mereka terjadi bias gender gitu loh. Apa yang jadi kalau yang santri laki-laki itu nampak dari identitas bahkan keseharian, dari penampilan dia itu terlihat menampilkan sebuah representasi kebebasan. Namun yang santri putri itu direpresentasikan dengan kepatuhan. Apa? Karena yang santri putri memang kelihatan walaupun dia keluar, dia tetap nampak bahwa ini identitas santri. Tapi yang laki-laki tidak. Nah, hal ini ternyata ketika saya telusur itu memang juga terkait dengan ujangan gitu ya, ujangan pengasuh bahwa memang yang perempuan itu
jangan sampai kamu lupa gitu tentang dengan ruhnya pesantren gitu, sehingga yang perempuan sangat menjaga sekali identitasnya, sedangkan yang laki-laki itu ya namanya santri laki-laki gitu ya, jadi mereka lebih mengaktualisasi diri gitu ya. Oke. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oke, sebentar saya tutup kalau gitu. Oke, nah ketika dikaitkan dengan modernitasnya Anthony Giddens begitu kan? Ketika dikaitkan dengan modernitasnya Anthony Giddens, ini menunjukkan bahwa jadi digital religion yang dilakukan santri itu tidak hanya sebagai bentuk refleksivitas diri saja, tapi juga ontological security kalau dalam teorinya Anthony Giddens. Jadi apa? Ya itu mereka buat sebagai refleksi diri dan juga apa menunjang keamanan gitu loh. Namun di satu sisi ini kalau dari identitasnya ini memunculkan hybrid identity, bahkan memunculkan identitas yang berubah-ubah atau identitas yang cair. Jadi ketika dia berada di pondok pesantren, aku ya santri, tapi ketika di luar, aku ya remaja. Nah ini yang menjadi bahwa dalam segi modernitas ini santri juga open terhadap modernity, bahkan pesantren pun juga up ya terhadap modernitas, bahwa saya juga bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah ini jadi saya mengkritisi dari segi teorinya Anthony Giddens bahwa kalau modernity itu kan bahwa modernitas itu bisa dikendalikan atau dibiarkan, tapi bagi pondok pesantren ini dan para santri, modernitas itu saya kendalikan. Jadi tidak hanya modernitas itu kita ikutin gitu aja, kalau sekarang eranya smartphone, semua pakai smartphone, semua besok pakai apa, kita bukan begitu bagi para santri, tapi kita mengendalikan lajunya, mengendalikan laju modernitas. Kita tidak tertinggal, tapi juga tidak seutuhnya mengadopsi gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya rasa itu karena waktu saya sudah habis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dr. Mahfudzoh Fajri. Plus untuk kita semua. Jadi pada prinsipnya banyak praktek digital religion dengan aplikasi keagamaan baik yang dilakukan di luar pondok, di dalam pondok maupun di luar pondok. Juga semua santri ini memiliki banyak aplikasi, baik itu Al-Quran, Manaqib, Tajwid, dan dalam untuk kegiatan taklim. Dan yang kita garis bawahi adalah bagaimana kehadiran digital religion ini dapat mengubah kesakralan dari Al-Quran itu sendiri. Karena itu mungkin panelis Bapak Dr. Abdul Wahab mungkin bisa menit dari sisi itu, dan mungkin ada yang lain. Padanya waktu 20 menit kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wa yaumin nahdah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati seluruh pimpinan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara, yang tadi sudah membuka acara, Pak Warek 1, kemudian menyampaikan sambutan Pak Zainul sebagai Ketua LPPI, kemudian tak ketinggalan Ibu Dek Halim yang memberi kesempatan saya mengontak untuk mendampingi diskusi Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri, karena saya dianggap masih santri dan dulu juga santri tahfidz Mas Khairul, sehingga itu menjadi tepat mungkin untuk menemani diskusi hari ini. Yang pertama tentu saya sampaikan selamat kepada Ibu Dr. Mahfudzoh Fajri, dosen kita di Fadakom, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara, yang bahkan tadi disampaikan proses untuk menuju doktoral dan juga hasilnya itu sangat cepat, 2 tahun 7 bulan, dan saya digasai sama moderator tadi, masuknya itu lebih dulu saya, keluarnya juga lebih belakangan saya, dan ini merupakan korban dari iklan Pak Irul, karena dianggap bahwa
lelaki yang perkasa itu sebenarnya memang yang durasi keluarnya lebih lama. Sehingga saya korban dari iklan itu, kira-kira gitu loh Mas. Jadi mohon ini bisa dimaklumi ya. Itu kemudian apresiasi yang kedua, Bu Fajri, saya membaca ringkasan disertasinya. Ini ada satu hal yang menurut saya meruntuhkan teori-teori yang selama ini ada. Tentang apa? Tentang kebebasan akademik di dalam mengambil referensi tertentu. Meskipun harus ada yang saya koreksi, termasuk ini ya, ketika beliau menyampaikan, dan ini mohon maaf, ini di kalangan santri, bahkan mungkin di kalangan akademisi, sifat yang agak meninggi atau takabur itu memang tidak begitu baik. Bu Fajri di dalam ringkasan disertasinya itu sempat mengambil referensi al-mabadi al-fiqhiyah. Dan itu saya anggap meruntuhkan teori teori pengambilan referensi akademik saat ini, karena mohon maaf, al-mabadi al-fiqhiyah itu, dan ini yang saya koreksi, maksudnya yang menulis itu adalah Syekh Umar Yahya bin Abdul Jabbar. Jadi bukan Abdul Jabbarnya, tetapi namanya Umar, karena itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga muridnya Syekh Mahfud Ad-Darmasi, beliau. Dan itu kitab yang kecil sekali. Dan itu dipelajari di dalam pesantren maupun di madrasah, itu di ibtidaiyah maupun di kelas yang dulu itu yang jilid 1, 2 itu kan pakainya soal jawab itu, ma huwal wudu itu. Dan itu dibuat referensi di dalam disertasi. Dan itu sangat saya apresiasi. Saya dulu mengajar Baksul Kutub di Unisnu Jepara, itu justru kitab semacam itu yang kepengen kita kaji. Biasanya kan donggaya gitu ya. Dulu ketika kita itu nulis paper misalnya, terus kita mengambil referensi, misalnya diktatnya anak madrasah, itu kemudian pembimbingnya bilang, wah ini enggak, kan kayak gitu. Dan itu menurut saya bagus, menurut saya. Jadi referensi apapun, misalnya fikih itu kan biasanya yang dipakai al-muhadzab, majmu, yang agak modern sedikit ya misalnya al-fiqhul islami wa adillatuhu, yang Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kan seperti itu. Tapi saya menjadi kaget, wah ini luar biasa menurut saya. Jadi tidak ada sekat di dalam pengambilan referensi. Di dalam konteks tadi pembicaraan mushaf waktu itu ya. Jadi yang ada ditulis di dalam ringkasan disertasi itu dalam konteks beliau menyampaikan bahwa memegang mushaf itu harus wudu dulu dan seterusnya, sehingga di dalam literatur fikih itu memang diatur sedemikian rupa. Itu yang kedua. Selanjutnya begini, karena saya harus menemani diskusi dan ini tema yang sangat menarik terkait tentang digital religion. Pertama nanti memang ini bukan ujian Bu Dr. Fajri, tetapi saya tertarik beberapa hal yang memang tadi sudah dijelaskan begitu lugas dan gamblang, tetapi harus ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan tema besar ini, digital religion di pesantren ya. Mungkin nanti termasuk begini, digital religion itu masih berada di dalam tataran konsep yang tadi dijelaskan, itu adalah mereka membaca Android, yang semula misalnya mushaf Al-Quran itu ada di kertas-kertas, kemudian dipindah ke Android, baru tataran itu, atau sudah berpengaruh besar terhadap laku keagamaannya. Karena digital religion itu kan memang sudah seharusnya masuk di dalam laku keagamaannya. Dengan begitu, kan tadi sudah dijelaskan sebagian, jadi dengan itu kan ngomong masalah sakralitas dan lain-lain ya. Saya 2016 ketika ada international conference namanya Al-Mushafus Syarif wa Dawruhu li Bina'il Hadarah Al-Islamiyah wal Insaniyah, yang mengadakan LPMQ juga, karena Bu Fajri di sini juga menyebut beberapa kali tentang LPMQ, Lajnah Pentaskeh Mushaf Al-Quran. Itu saya melakukan penelitian tentang mushaf, tapi tentang teori resepsi ya, bagaimana penerimaan pengguna mushaf, dan ini juga di pondok-pondok pesantren tahfidz. Jadi ada di Jepara, kemudian ada di Wonosobo sama di Kajen ketika itu. Tapi saya belum memasukkan mushaf Android, karena waktu itu memang rata-rata pondok pesantren 2016 itu memang di pondok-pondok pesantren tahfidz belum memperbolehkan peserta didik atau santrinya itu menggunakan Android ya. Nah, ketika itu yang saya teliti memang kategori mushafnya.
Ada yang mushaf pojok, ada yang mushaf pakai terjemahan, ada yang mushaf lengkap dengan tajwidnya, ada yang mushaf pakai warna dan seterusnya. Itu mereka meresepsinya bagaimana? Ya, santri-santri tahfidz. Sampai saya menemukan waktu itu ini terkait dengan sakralitas tadi. Teman-teman santri tahfidz itu ada yang mengkategorikan mushaf itu ada mushaf suci dan juga mushaf tidak suci. Masa ada mushaf suci dan tidak suci? Ketika kita tanya lebih lanjut, mushaf suci itu maksudnya mushaf yang memang harus dipegang ketika berwudu, tidak boleh dipegang saat dia menstruasi kalau yang di pondok pesantren putri dan seterusnya. Tetapi kalau yang ada terjemahannya dan lain-lain. Jadi bentuk mushaf itu yang kemudian kita teliti waktu itu. Saya kasih judul Qabul li Tanawwu'il Mashahif di Indonesia. Dan kita sempat presentasikan waktu itu di Jakarta ya, di dalam konferensi itu. Artinya memang apabila tadi Bu Fajri itu menyatakan tentang memang ada pengaruh atau ada perubahan mungkin dalam tanda kutip sakralitas kitab suci dalam arti mushaf gara-gara dia beralih ke media lain, misalnya seperti Android, itu dulu penelitian saya juga semacam itu. Jadi ada sebagian meskipun tidak semuanya, prosentasenya itu terpautnya hanya sedikit waktu itu, 60-40 lah kira-kira. Yang 60% itu mengatakan bahwa di sana memang mushaf-mushaf tertentu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi misalnya kayak apa namanya, kayak yang ada terjemahnya apa dan seterusnya, itu dianggap lebih tidak sakral dibanding karena dia menyebutnya mushaf yang tidak suci itu tadi. Kalau yang memang tulisannya ini tulisan Al-Qur'an Arab semuanya, itulah yang kemudian disakralkan. Kemudian selanjutnya begini, dalam meresepsi secara fikhiyah itu sebenarnya memang bukan fenomena baru tentang kesakralan tadi ya, misalnya tentang kesakralan itu. Jadi secara fikih itu sejak dulu itu sudah menjadi khilafiyah tentang tadi kan kalau yang ditemukan dari data yang disampaikan Bu Fajri, yang ditaruh di Android itu kemudian santri masih sebagian masih mensakralkan sehingga dia tetap pakai wudhu dan seterusnya. Tetapi dalam konteks fikih itu sebenarnya memang sejak dari dulu khilafiyah. Karena dulu belum ada Android, itu kemudian orangnya sama tulisan di papan tulis. Saya pernah mengikuti Baksul Masail, itu memang orang yang kaku, ketat dalam tanda kutip ya, ketat pemahaman fikihnya, itu dia sampai orang yang hafid Al-Quran, itu juga tidak boleh disentuh dalam kondisi yang tidak wudhu. Sama dengan tadi, misalnya Android memang, tetapi itu sangat ketat sekali ya. Sampai dulu itu ada orang menulis Al-Quran dengan kapur di papan tulis, setelah dihapus, rontogane itu, rontogan kapur, itu dihormati sekali, tidak boleh disentuh. Dan itu memang dibahas di dalam baru Baktul Masail, itu yang ketat. Tetapi bagi yang tidak ketat, yang fikihnya longgar, itu sebenarnya megang hafid tidak masalah. Karena apa? Itu cuman ini ya, media. Jadi kan isinya wong kan orang Quran enggak kan. Orang yang lain-lain gitu loh maksudnya. Nek ngono modele misalnya bojoku hafidah ora dong malah ora iso dicekel. Karena apa? Iya, karena sakral itu tadi. Dan saya kebetulan saya itu kalau dengan sahabat-sahabat Ansor di PAC kecamatan saya, itu saya diminta untuk membaca kitab Fathul Wahhab ya, dan itu memang dijelaskan bahwa sakralitas mushaf yang memang di media lain, kalau dulu itu bahasanya itu kalau beli mushaf temenan saja yang bukan di Android, kemudian dia itu belinya itu dicampur dengan dagangan yang lain, misalnya sekaligus beli baju, beli apa, di dalam satu wadah keranjang, itu pun tidak masalah dibawa dalam kondisi tidak wudhu dan seterusnya. Dan di sana misalnya ke kamar mandi, apa macam-macam, kita hanya pesan sesuai dengan pesan dalam Fathul Wahhab itu ya, ke kamar mandi memang hal-hal sakral jangan dibawa, termasuk yang ada tulisannya mushaf. Tetapi kalau Android ada mushafnya bagaimana? Tat katanya. Kita jawab di sana itu memang di dalam Fathul Wahhab itu unsurnya bukan sampai tahrim ya, tapi unsurnya itu unsur karohah. Karohah itu hanya kemekruhan yang sangat makruh. Sehingga saya bilang yang penting Androidmu ini nada deringnya, kemudian pas mushafnya itu jangan pas dibuka gitu. Itu dibawa ke dalam kamar mandi. Tetapi kalau nada deringnya, wah kita enak kamar mandi, lagi buang air ya, kemudian ditelepon kancane, Bismillahirrahmanirrahim, kita gitu kan. Di samping unsurnya ria itu tadi, itu ada unsur hal sakral yang menjadi masalah dan menjadi problem gitu ya. Jadi
resepsi fikhiyah sejak dari dulu itu sebenarnya ada. Bahkan saya itu bisa mengatakan begini ya, hal-hal virtual, kalau misalnya tadi itu tentang digital religion, ini kemudian moncer di tahun 1990-an kalau dalam datanya Bu Fajri, iya itu sebagai apa? Sebagai perilaku keagamaan kira-kira begitu. Tetapi kalau sebagai apa ya, sebagai fenomena, saya kira itu sejak zaman peradaban manusia ini ada, itu virtual ngono itu menurut saya sudah ada. Karena dulu di dalam kitab-kitab klasik, zaman-zaman cerita Bani Israel, itu sering sekali disebutkan yang namanya hatif. Hatif itu sesuatu yang ono suarane tapi orang ono rupane. Itu virtual dan dunia maya itu sebenarnya itu. Tapi di itu kan kemudian dianggap bahwa itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang apa, sehingga itu juga gara-gara hatif itu dong bisa merubah tatanan banyak hal itu. Anda yang meyakini bahwa itu adalah membawa ilham, membawa wahyu, membawa apa, sehingga orang yang lagi ngelablek dulu odok itu nakal, kemudian ono suara tanpa rupa ke langit kono mbuh piye dikandani kowe engko nek nakal iku bakal mati siji bojomu lho ya, misalnya gitu. Dari situ kemudian dia itu akan bertobat. Bisa jadi semacam itu fenomena yang kalau saat ini itu kita sebut sebagai virtual religion itu tadi, atau apa ya, digital religion dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal. Kemudian selanjutnya begini, saya tertarik begini Bu Fajri, dan ini mohon nanti jenengan bisa jelaskan. Pesantren sampai hari ini, karena kebetulan saya itu pernah dekat dengan Pak Zamakhsyari Dhofir, salah seorang dianggap pakar pesantren ya, karena dulu itu orang-orang menurut cerita beliau, kalau orang-orang di luar negeri sana kok menulis tentang kajian pesantren kok belum merujuk kepada tradisi pesantren, itu dianggap kurang afdol gitu ya, dan beliau itu menulis tradisi pesantren. Beliau mendefinisikan pesantren itu kan pusat studi keislaman, terus cirinya ada asrama sebagai tempat tinggal, dan asrama itu permanen. Sehingga dari sini kemudian pesantren itu ada banyak kategorinya, ada tradisional atau salaf, kemudian ada modern. Lah saat ini menurut saya memang kategorinya itu juga ada pesantren virtual, dan itu yang nanti mohon bisa diredefinisi ya. Karena misalnya memang pesantren itu harus ada asrama yang permanen, pesantren virtual mungkin asramanya itu ya di kamarnya masing-masing gitu, di tempatnya masing-masing, dan itu sah gitu. Kemudian harus ada kiainya yang menjadi uswah hasanah, kadang ada masjid. Saat ini itu juga bahasnya Kuntowijoyo itu banyak orang soleh tanpa masjid. Jadi masjidnya tidak berbentuk masjid yang diwakafkan sebagai masjid itu, dan seterusnya, sehingga redefinisi tentang pesantren ini saya kira memang menjadi penting nanti, karena dulu saya termasuk ketika awal-awal hari santri, ketika itu diminta nulis di salah satu surat kabar, itu saya termasuk yang tidak setuju bahwa seperti pesantren kilat, pesantren Ramadan, meskipun disebut pesantren, kemudian padepokan, itu saya tidak setuju kalau itu disebut pesantren. Waktu itu memang ya, meskipun ada definisi yang disampaikan oleh kiai-kiai kita bahwa santri ora kudu mondok di dalam pesantren dan seterusnya. Tetapi waktu itu memang saya punya pandangan, karena waktu itu kan fenomena Dimas Kanjeng yang punya padepokan itu kemudian pengikutnya disebut para santri. Saat ini kemudian ada yang praktek-praktek itu yang dibongkar sama pesulap merah macam-macam itu ya, itu yang kemudian pengikutnya juga disebut santri semua di padepokan. Kalau definisi pesantren yang dulu digagas oleh Pak Zamakhsyari Dhofir, kemudian Pak Mujamil Komar, itu kan memang beliau itu menyampaikan bahwa pesantren harus ada asrama permanen macam-macam gitu ya, sebagai tempat tinggal. Lah ini saya minta supaya redefinisi ini, kalau misalnya saat ini memang ada pesantren virtual digagas Mas Ulil misalnya lewat ngaji ihya'nya di Al-Ghazali Cottage itu, kemudian mungkin ada jenis yang lain itu supaya redefinisi itu nanti menjadi lebih jelas. Dan yang saya tadi kepengen sampaikan, sejak saya kumpul Pak Zam dulu, Pak Zamakhsyari Dhofir, itu saya belum menemukan jawaban tentang ukuran pesantren modern itu yang bagaimana. Sehingga kalau misalnya di sini Giddens itu memiliki teori tentang modernitas misalnya, kemudian apakah teori itu kemudian bisa dibuat untuk mengukur antara pesantren yang modern dan yang tidak modern.
Kalau dulu kan bisa dianggap pesantren modern itu yang di dalamnya ono pelajaran bahasa Inggris, ngono sih. Jadi modernitas itu ukurannya adalah Inggris apa orang Inggris gitu loh. Dan seterusnya ya. Jadi hal-hal semacam itu menurut saya juga penting untuk dijadikan dijadikan pertimbangan nanti. Lebih singkat lagi mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kalau terkait dengan khosais pesantren saya kira tidak usah saya sampaikan. Abad informasi dan krisis kemanusiaan ya. Karena siapa yang menjadi penguasa informasi itu penguasa dunia, tetapi ketergantungan pada teknologi itu bisa jadi menjadi alienasi dan penjajahan. Tadi Bu Fajri saya kira sudah menjelaskan banyak terkait dengan modernitas tadi ya, jadi karena dikendalikan gitu. Santri itu menganggap bahwa modernitas bisa dikendalikan, ini yang lebih berbahaya memang kalau misalnya tidak terkendali itu. Karena memang menurut saya seluruh yang digital itu memang harus ada pengendalinya. Harus ada musyokeh yang kredibel dan bertanggung jawab. Sehingga pertanyaan saya mungkin kepada Bu Fajri, nanti mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, di dalam pondok pesantren yang diteliti, karena ini terkait dengan digital religion ya, yang nanti akan berimbas pada perilaku santri gara-gara dia itu mengambil referensi dari smartphone-nya, apakah itu hanya sekedar membuka aplikasi atau bahkan kajian kitab kuning dan yang lain sebagainya, itu kira-kira pesantren itu menerapkan aturan nggak di dalam penelaahan tertentu. Kita ambil contoh misalnya, Maktabah Syamilah itu kemudian di dalam perguruan tinggi, apakah tertentu, apakah rata-rata, itu memang tidak lagi diperbolehkan sebagai referensi utama yang tercatat di dalam footnote, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Maktabah Syamilah itu bisa diedit. Kalau bisa diedit, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan karena memang ini sudah perang media, kemudian perang percetakan, perang apa, itu kemudian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sing asale la yahrumu, orang haram, lane jarak dibusak, kemudian menjadi yahrumu, hukumnya menjadi haram. Dan itu kalau digital, itu kan kemudian orang nggak tahu, kalau tidak menelaah kitab aslinya yang dulu itu memang teksnya itu masih genuine gitu ya. Sehingga saya bertanya apakah di pesantren semacam Al-Aziziyah misalnya, kalau santrinya itu dibebaskan untuk memberikan atau untuk membawa dan mengakses berbagai aplikasi di smartphone, itu kemudian ada aturan tertentu kalau buka kudune ini. Misalnya begini, saya sebagai orang NO misalnya ngajar ke NO-an, saya minta mahasiswa saya, kalau kamu misalnya terpaksa buka dari internet harus dari NO online, misalnya kayak gitu ya, karena saya anggap NO online berarti yang berfatwa dalam tanda kutip itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara sumber. Nah itu makanya seluruh yang digital menurut saya harus ada musyakehnya yang kredibel dan bertanggung jawab, dan itu menjadi bahasan yang menarik ya menurut saya nanti di dalam disertasinya Bu Fajri saya kira sudah diakomodasi. Nah, yang hampir terakhir saya selalu menyampaikan hasil survei karena ini terkait dengan internet ya. PPIM UIN Jakarta ini sebenarnya 2017 ya, tidak diupdate. Jadi internet itu sangat berpengaruh besar untuk meningkatnya, ini konteks tentang intoleransi misalnya, meningkatnya intoleransi. Dan di sini itu yang mencengangkan, yang memiliki akses internet itu sebanyak 84,94% dari siswa dan mahasiswa. Yang tidak memiliki akses internet itu 15%-an. Lah, yang memiliki akses internet itu dianggap lebih tidak memiliki sifat moderat. Kalau yang tidak memiliki internet, akses internet itu malah rodok moderat. Lah, hal semacam itu kan membahayakan. Karena perubahan preferensi sumber informasi keagamaan itu berdampak pada pemahaman konsep soleh di dalam beragama itu tadi. Bu Fajri sudah sekilas menjelaskan, kalau orang dulu mengukur soleh itu kan mereka rajin mengguni masjid, rumah ibadah, dan lain-lain ya. Sekarang itu ya beda, dari rumah ibadah ke internet, dari masjid ke medsos. Makanya muncul umat baru yang bacanya Kunto Wijoyo itu Muslim tanpa masjid itu. Dan revolusi digital itu juga mempengaruhi pola baca masyarakat. Cenderung menyukai judul berita yang heboh dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tadi lajunya itu memang harus dikendalikan, gitu intinya begitu. Makanya perlu gerakan yang namanya literasi keagamaan atau literasi religius literacy di kalangan milenial agar mereka itu memang melek agama dalam tanda kutip. Lah ini di akhir saya sampaikan justru peran kiai ya.
Yang pertama itu harus menjaga kredibilitas bagi kiai dan institusi pesantren yang dipercaya, namanya trust institution. Kemudian dia menjadi keeper atau gatekeeper of theology, menjaga keimanan santri. Artinya jangan sampai kan kemudian dengan berbagai, tapi saya yakin karena penelitiannya Bu Fajri tadi menyatakan bahwa itu bisa dikendalikan gitu. Artinya santri itu yang mengikuti modernitas tapi tidak disetir oleh modernitas gitu. Sehingga saya sangat yakin bahwa itu masih terjaga lah keimanannya ya. Iman terjaga Mas Sirul. Imin nggak tahu saya. Intinya gatekeeper of theology. Kemudian menjadi perisai nilai-nilai kesucian agama karena memang agama itu ya sakral gitu ya. Kira-kira. Kemudian promotion of harmony, itu namanya mempromosikan keharmonisan dalam perbedaan keberagaman umat, dan memastikan santri semuanya itu memang harus melek agama, dan melek agama harus berimbang dengan melek literasi dan juga melek digital. Terakhir begini, Mas moderator dan juga sahabat-sahabat sekalian, ini tentang transmisi keilmuan. Kemarin saya sempat mengikuti live-nya ngaji Gus Baha di ngaji tafsir Jalalain. Ada beberapa orang yang kemarinnya lagi itu meminta sanad ketika beliau atau orang-orang yang ikut ngaji itu ikut ngajinya adalah ikut ngaji virtual. Dan itu memang harus digalakkan karena memang menjadi aneh kalau zaman sekarang kemudian tidak merespon hal-hal yang sifatnya virtual semacam itu. Misalnya saya ngaji juga nek ono adminnya itu ya di live no gitu ya. Itu bukan dalam arti pamer, tetapi yang mengikuti bisa lebih banyak. Meskipun disetel tinggal turu saya nggak tahu ya. Tetapi intinya ada yang minta sanad, tapi jawaban beliau tetap mengatakan ngaji itu aslinya itu ya memang berhadapan dengan manusia. Manusia yang manusia langsung mambu abape kira-kira gitu. Meskipun yang semacam ini kan juga berhadapan dengan manusia, tapi kan manusia tapi sudah masuk di ranah media gitu ya. Sehingga terakhir saya sampaikan begini, transmisi keilmuan itu saya juga sepakat sebenarnya kalau guru atau kiai yang berbentuk manusia itu juga masih dalam masih dalam porsinya untuk diajak ngaji. Karena kalau bahasanya Mbah Soleh Darat di dalam Al-Mursyidul Wajiz itu ada syair yang beliau kutip, mayya'khudul ilma min syaikhin musyafahatan yakun aniz zaigi wa tahrifi fi harami wa mayyakun akhidan lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahlil ilmi kal adami. Meskipun ini konteksnya adalah belajar Al-Qur'an ya. Belajar Al-Quran. Barang siapa yang mengambil keilmuan dari syekh guru tapi musyafahah secara langsung, maka dia itu akan jauh atau terhindar dari kesalahan-kesalahan dan juga mungkin kepleset-pleset. Bisa jadi ya virtual bisa, misalnya ngaji Al-Quran. Kalau dulu saya masih beralasan ngaji Al-Quran, kenapa harus musyafahah atau roh lambene kiai ini? Karena ada beberapa makhraj yang memang harus roh. Saya kira memang roh oke lah secara virtual ya. Tetapi bisa jadi virtual yang satu rekaman kan tidak bisa diulang. Maksudnya itu, ancen ngene Pak Yai kan ra iso karo napuk sithik kan ra iso sih. Tapi nek misalnya langsung musyafahah itu kan ancen ngeten lambene la ta'manna ala yus ancen ngoten nek ora kan lambene iso dijewer-jewer sithik ngono kan bisa. Tapi kalau memang memaksakan di media yang virtual itu saya kira memang ya masih juga banyak kelemahan. Sehingga saya menghargai model transmisi sanad keilmuan an syaikhin musyafahatan. Kalau misalnya musyafahah itu harus diperlebar maknanya, berarti silahkan melalui media-media digital, tetapi sanadnya, orangnya yang berfatwa, kiainya, referensinya, dan seterusnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena wa may yakun akhidan lil ilmi min suhufin, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Bahasanya Mbah Soleh, barang siapa yang memang mengambil ilmu itu hanya dari suhuf, itu dari lembar-lembar kertas, tidak ada gurunya, hanya dari internet dia mengakses, tidak jelas siapa muftinya, itu fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Ilmunya menurut para ahli ilmu itu kal adami, tidak ada ilmunya lah kira-kira ya. Akhirnya beragama itu memang bisa in book dan in action, dan itu harus muazanah, seimbang. Merespon laju teknologi untuk kemanusiaan dan peradaban itu harus dilakukan.
Jadi kita merespon laju teknologi itu harus libina il-hadarah il-islamiyah wal insaniyah. Jangan sampai teknologi kemudian menghilangkan keislaman dan keinsanan kita. Dan pesantren harus tetap dalam garis khitah, yaitu sebagai deputy of knowledge, values, and moral. Kira-kira seperti itu ya penutup saya. Dan sekali lagi selamat Bu Fajri, dan itu luar biasa. Saya sangat bangga sebagai Dekan Fadakom dengan prestasi yang dicapai, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari panelis Bapak Dr. Abdul Wahab Salim, MSI, yang telah memberikan beberapa garis terkait dengan bedah disertasi pada pagi hari ini. Yang saya catat yang paling penting untuk kita semua adalah barang siapa yang mengambil lembar-lembar kertas itu ya dikutip dari bahasa darat itu tidak ada ilmunya. Oleh karena itu mungkin karena pergeseran perkembangan digital teknologi sehingga memang digital adoption ini menjadi sebuah keharusan yang memang harus dilakukan oleh para santri. Selanjutnya untuk melengkapi diskusi atau disertasi pada siang hari ini, kita buka satu pertanyaan untuk 4 ya. Dari yang dari coba dicek. Ada ya? Nggak ada. Di sana nggak ada yang tahu tanya. Tanya dari media daring, bagus. Ini iya, enggak, nanti. Kalau dari peserta di virtual ini memang beberapa hal yang ditanyakan oleh panelis. Apakah santri menurut pesantren Tafid di Kota Semarang yang diteliti oleh Bu Fajri ya, terkait dengan pada pesantren Madrasatul Quran Al-Aziziyah Kota Semarang ini, apa kemudian ada aturan Bu, ada aturan main membuka konten-konten, karena kalau tidak ada batasan mungkin konten-konten yang lain ini yang akan dibuka ya. Wah, maksudnya konten-konten ngaji Bu, tadi sudah disebutkan ada gospel macam-macam, apakah memang ada batasan itu? Lah ini ditanyakan oleh panelis. Monggo Bu Fajri, Bu Dokter dijawab. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak panelis. Oke, saya tadi menangkap satu pertanyaan dulu. Yang pertama tentang terkait pesantrennya ya Pak ya tadi. Apakah pesantren salaf, virtual atau modernnya? Pondok pesantren Al-Aziziyah ini adalah tergolong pondok pesantren salaf. Jadi sanatnya saya runtut, termasuk saya juga pernah mondok ya Pak. Itu jika diruntut akhirnya itu nembusnya ke Jawa Timur, ke Blok Agung Darussalam. Jadi Gusnya itu temennya Gus saya sendiri gitu loh istilahnya begitu. Jadi sanatnya nyambung lah gitu. Setelah melakukan penelitian, jadi awal itu saya belum nyambung ke situ dulu karena menetral ya, jadi nyarinya netral dulu. Sehingga setelah ditelusur seluruhnya satu jalur sanatnya. Itu jadi termasuk pondok salaf gitu, di pesantren ini. Tapi memang memperbolehkan menggunakan media digital dalam pembelajarannya. Tapi tidak tergantung pada media digital saja, tetap masih ada pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang ada di pesantren itu semuanya tetap berjalan seiring sesuai jadwal. Jadi masih tetap ada ngaji, murojaah, setoran ya istilahnya setoran dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi terkait peran pesantren ya, peran pesantren dalam koridor, apakah ini ya dibatasi atau memang full gitu kan, full bebas gitu. Nah ini salah satu waktu saya penelitian karena saya etnografi, jadi saya lama hampir 1 tahun saya di pesantren itu, jadi
pulang pergi kadang sampai sore dan sebagainya. Saya mengikuti kegiatannya juga, bahkan yang akhir sana saya juga ikut begitu karena saya ikut terjun langsung begitu. Jadi mereka ketika menggunakan media digital, terutama yang smartphone begitu, ketika di dalam pesantren itu tidak boleh di dalam kamar. Ya, itu yang tadi dikhawatirkan tidak membuka konten-konten yang namanya smartphone, ya Pak, namanya internet itu bisa kemana-mana, wong iklannya juga kadang menantang gitu ya. Jadi agar mereka itu nggak kemana-mana gitu ya, lihat gambar yang wow begitu, terus klik gitu, agar tidak seperti itu ada remnya, aturannya ketika menggunakan smartphone atau laptop itu tidak boleh di kamar dan tidak boleh sendirian. Jadi di tengah, kayak di teras asrama itu kan ada nggih Pak, tengah. Nah itu. Jadi kalau sendirian ditegur sama keamanannya. Pesantren kan ada pengurus nggih Pak keamanan. Ditegur, nang lapo, ya gitu. Kayak lapo, ayo metu. Nah, jadi begitu. Jadi tidak boleh berada di kamar. Gitu, harus di tengah sehingga ketika dia melihat konten apa atau membuka apa, itu ada mata-mata lain para santri yang lewat. Nah, itu berlaku baik yang putra maupun yang putri. Itu yang pertama, filter untuk konten-konten yang mereka buka, gitu ya. Jadi ketika tadi saya beberapa tampilkan beberapa gambar, itu enggak ada yang di dalam kamar, semua di luar, gitu. Nah, terus untuk seperti tadi yang dicontohkan seperti maktabah Samilah, betul itu yang disampaikan Pak Wahab sebagai panelis, benar. Saya juga mempertanyakan itu sampai pada melihat laptop mereka juga dan lain sebagainya. Yang menggunakan, jadi saya memilah berdasarkan hasil riset itu santrinya. Jadi yang menggunakan maktabah Samilah itu hanya santri yang memang jurusannya tafsir hadis atau yang mereka kuliah di tafsir hadis. Karena kan seluruh ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah yang beda-beda jurusannya, ada yang di UIN, ada yang di UNES, macam-macam ya, campur-campur. Nah, beberapa yang menggunakan maktabah Samilah itu adalah yang jurusan tafsir hadis. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan santrinya itu. Saya bertemu langsung, saya wawancara langsung, dan yang disampaikan juga saya capture langsung karena saya menggunakan etnografi, apa adanya saya sampaikan. Nah, terus mereka hanya menggunakan sebagai pembelajaran. Katanya gitu. Jadi, karena nyon sewu yang nyon produk galak itu gusnya. Nah, gusnya itu galak. Ya ibaratnya memang dia jangan sampai ini merusak, merusak hiroh dari sebuah pesantren gitu. Jadi dipantau sekali. Jadi mayoritas ada santri yang lebih tua, bahkan ada yang sudah S2, Pak. Santrinya masih tinggal di situ, santri S2. Nyun sewu, santrinya itu orang Jepara, putrane Pak Yai Cangaan kalau nggak salah. Ya, ada nggih. Itu. Jadi memang ada peran pengurus ya, pengurus yang itu memang ikut memfilter. Nah, kalau yang mahasiswa dalam konteks tafsir hadis, ketika mereka membuat esai, artikel atau makalah begitu, itu otomatis akan dikembalikan pada perguruan tingginya di mana dia studi begitu. Kalau dalam hal penggunaan bagaimana maktabah Samilah karena bisa di copy edit begitu kan, itu pesantren itu memang tidak bisa memfilter secara keseluruhan karena terkait dengan tugas atau apa yang dia gunakan untuk studi lanjutnya atau studi di perguruan tinggi dan tempatnya dia studi di luar pesantren, jadi itu. Tapi dalam konteks konten-konten yang dibuka itu sangat difilter sekali dengan cara seperti itu tadi. Jadi baik yang SMP atau yang SD bahkan yang SMA ketika buka itu ya didampingi kakak santrinya, jadi ada santri yang lain. Nah, sehingga ketika berada di luar, otomatis mau nggak mau kan mereka nggak akan buka konten yang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya pikir dia main game, ternyata nggak main game, gitu kan. Kecuali memang waktu hari libur, Bapak. Jadi ya nggak terus bocah itu diketati banget gitu ya. Jadi ketika hari libur Jumat, terutama hari Jumat, itu mereka bebas. Biasanya ketika bebas begitu yang laki-laki sempat main game gitu, yang perempuan medsosan begitu. Tapi hanya pada hari Jumat, dan itu ketika sudah
jam 6 sore atau maghrib itu sudah tidak boleh lagi untuk mengakses secara hiburannya gitu lah. Jadi mereka diberikan kebebasan ketika libur untuk ya dari segi entertainment-nya, hiburan gitu. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya masih berikan kesempatan untuk peserta yang di virtual. Kalau tidak ada, sama moderator mengucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Mahfudz Fajri dan panelis Bapak Dr. Abdul Wahab Salim. Bisa kami sampaikan terkait dengan praktek digital religion. Yang pertama bahwa praktek digital religion di pesantren Tahfidz Al-Quran ini pelaksanaannya praktek aplikasinya itu bisa dilakukan di luar pesantren maupun di dalam pesantren. Kemudian para santri ini memiliki aplikasi Al-Quran, juga ada manaqib, tajwid digunakan untuk kegiatan taklim. Kemudian santri juga menggunakan smartphone untuk menambah khasanah keilmuan, untuk melihat konten-konten dalam hal ini dalam tanda petik kajian-kajian yang disampaikan Gusmus dan Gus Muafiq, ini juga menambah khasanah keilmuan para santri. Kemudian ketika membaca Al-Quran dengan smartphone, santri ini juga berwudu. Dan sebagai penutup akhir perjumpaan kita pada bedah disertasi Ibu Dr. Mahfudz Fajri, saya akan tutup dengan pantun. Halim, jalan ke desa jenggotan, beli bakso Pak Wildan. Alhamdulillah bedah disertasi selesai dilaksanakan. Semoga memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan. Kami sampaikan pada Kepala Bidang Pusat Pengembangan Sistem Pendidikan dan Inovasi PPSPI, Ibu Megawati MPDI, yang telah mendampingi kami dalam kegiatan disertasi Ibu. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mari sandarkan liridhoillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah terima sertifikat pada Ibu Dr. Mahfudz Fajri dan Bapak Dr. Abdul Wahab Salim, NSI, disilakan. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah untuk menyerahkan piagam. Oke. Selanjutnya panelis Bapak Dr. Abdul Wahab Salim, NSI. Ya. Ya, selanjutnya sertifikat untuk moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Mahfudz Fajri, MSI, Bapak Dr. Abdul Wahab, MSI, dan juga Bapak Khairul Muslimin, MKOM, yang sudah berkenan
memandu dan juga sebagai narasumber pada kegiatan hari ini dan juga sebagai panelis Pak Dr. Abdul Wahab. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti, baik itu secara luring maupun secara daring. Ini kebetulan Ibu Dr. Mahfudoh dapat support dari suami, Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto. Terima kasih dari awal sampai akhir sudah mengikuti. Dan juga terima kasih Bapak Lukman dari Kementerian Ketenagakerjaan juga rawuh mengikuti kegiatan ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada Ibu Primi dari IAIN Kudus, Bapak Dr. Haryanto, Bapak Dr. Agus, ini nanti coming soon selanjutnya setelah Bapak Abdul Wahab. Bapak Dokter ini banyak dokter-dokter di Universitas Jepara yang sudah mengantri untuk dibedah disertasinya, termasuk Bapak Dr. Abdul Wahab, Bapak Dr. Haryanto, Bapak Dr. Agus Subhan, dan juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi. Dan Bapak Ibu setelah mengisi link presensi yang sudah kami share di Zoom, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat di email Bapak Ibu masing-masing. Demikian dari kami, mohon maaf, sampai ketemu pada bedah disertasi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.